Ada cerita beredar hari ini, ada polisi tembak sesama polisi. Terjadinya di rumah Pak Polisi, CCTV mati, hilang barang bukti. Korbannya udah mati, semua ditutupi. Tersangka ngaku diperintah Pak Polisi. Buat apa? Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada penyelenggara diskusi, Pak Gus Soleh dan teman-teman, ada Bung Joni, dan juga narasumber yang sudah menyampaikan pikiran-pikiran yang luar biasa. Nah, besok kita akan mendengarkan vonis hakim. Ya. Kita juga sudah tahu tuntutan jaksa, yaitu jaksa menuntut untuk Ferdy Sambo supaya dihukum seumur hidup. Kita juga tahu harapan publik, keinginan publik yang sudah terbentuk cukup lama melalui pembentukan opini publik, ya. Pembentukan opini publik ini luar biasa, sudah mengkristal, yaitu bahwa Ferdy Sambo harus dihukum mati. Tetapi pada sisi yang lain, realitas juga menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, hakim justru menjatuhkan vonis di luar rasa keadilan publik, di luar harapan publik, apalagi harapan dari keluarga korban. Ini realitas-realitas yang hampir tiap hari menjadi tontonan kita semua di berbagai pengadilan. Coba kita bayangkan, belum lama ini, mungkin juga baru 1-2 minggu yang lalu, Mahfud MD sebagai Menko Polhukam meluapkan kekecewaan yang sangat mendalam tentang peradilan kita. Mahfud mengkritik secara keras putusan hakim dalam perkara Koperasi Indosuria untuk seorang terdakwa yang oleh hakim divonis bebas. Mahfud MD sampai menyatakan bahwa saya catat ya pernyataannya. Pemerintah tak perlu untuk menghormati. Sampai sebegitunya pemerintah menyatakan bahwa kita tidak perlu menghormati putusan itu. Putusan itu menurut Pak Mahfud sudah diuji sedemikian rupa, bukti-buktinya mulai dari penyelidikan dan penyidikan. Ketika jaksa menyusun surat dakwaan, dari pihak PPATK juga sudah dimintai pendapat dan analisanya, semua sudah oke bahwa terdakwa layak dihukum berdasarkan bukti-bukti hasil penyelidikan dan penyidikan yang sudah mereka miliki. Tetapi lagi-lagi, ya itu tadi, semua kita kecewa. Padahal secara prinsip seperti yang sudah digambarkan oleh Dr. Manotar Tampu-Bolon tadi, bahwa hakim dalam memutus perkara itu dia harus menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Jadi dia tidak hanya berpegangan kepada hukum, tetapi juga harus kepada keadilan. Kalau kepada hukum, tentu pegangan dia itu adalah peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya. Dalam hal ini bisa juga hukum adat dan lain-lain. Ya. Tetapi soal keadilan, ini yang sangat subjektivitas. Ya. Tadi Pak Manotar Tampu-Bolon menyatakan bahwa ini sangat abstrak. Nah, di dalam ranah yang abstrak ini, ya,
Dia bisa buat apa saja, suka-suka dia. Kenapa? Karena dia berlindung di balik prinsip kemandirian peradilan dan kebebasan hakim. Ya, prinsip inilah yang selama ini bikin rusak rasa keadilan publik. Karena dilakukan secara bebas tanpa ada batasan. Prinsip ini sudah berlangsung mungkin juga sudah ratusan tahun ya. Kita menganut prinsip kebebasan dan kemandirian peradilan ini selalu tanpa batas oleh kekuasaan manapun, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi ini juga yang membuat rasa keadilan publik itu sering tergadaikan, ya, sering diperjualbelikan dan berlindung di balik prinsip ini. Apalagi siapapun yang melakukan intervensi dia bisa dipidana kata undang-undang. Selama ini kita tidak pernah lihat intervensi dari pihak luar terhadap jalannya suatu peradilan diproses secara hukum kecuali karena OTT. Praktek juga membuktikan bahwa kemarin ketika beberapa hakim kena OTT, hakim kemudian memutuskan dalam tingkat PK membatalkan putusan hakim yang kena OTT itu tidak jauh setelah itu. Ini juga memperlihatkan bahwa kebebasan dan kemandirian hakim ini sudah sering disalahgunakan. Korbannya adalah rakyat kecil, kita-kita ini semua. Jadi dalam kasus Ferdy Sambo, kita juga harus siap diri untuk kecewa besok. Karena sejumlah petunjuk sudah memperlihatkan kepada kita bahwa hukuman mati itu besok tidak akan dibacakan oleh hakim. Salah satu petunjuk terdakwa yang lain itu dituntut atau dihukum dengan hukuman jauh dari tuntutan pasal 340 atau 338. Dan ini juga yang mengusik rasa keadilan kita semua. Ya. Pasal 340 itu pun secara alternatif, hakim masih punya kebebasan untuk memilih. Dia boleh memilih hukuman mati, dia boleh memilih seumur hidup, dia boleh memilih menjatuhkan 20 tahun. Akan bisa juga dia memilih untuk membebaskan. Karena itu tadi, tidak boleh satu kekuatan manapun untuk mengintervensi, termasuk atasannya sendiri. Jadi, dalam kasus Ferdy Sambo ini, ya, kebebasan dan kemandirian hakim, kemandirian peradilan diuji besok, ya. Karena selama ini kemandirian dan kebebasan ini merusak integritas moral hakim, ya. Banyak hakim berguguran karena di OTT, ya. Banyak hakim berguguran dipecat karena laporan masyarakat, walaupun ada upaya keras juga untuk melindungi korps hakim ini. Ya. Bahkan hakim yang sudah mau dipecat karena berbagai macam pengaduan yang terbukti tidak dipecat. Tetapi mereka menyatakan sebelum dipecat, di Papua kan dulu, atau di NTT kan, atau di Maluku kan dulu. 3 provinsi ini menjadi tempat buangan hakim-hakim kotor. Sebelum dipecat, dibuang dulu ke sana. Ini harus kita koreksi. Ya. Hakim yang baik, hakim yang punya moralitas tinggi, harus dijaga, harus dibina dari awal. Ya. Karena kadang-kadang soal hukumnya sudah bagus. Tapi begitu masuk kepada penerapan keadilan, di situ bagaimana cara mencegah campur tangan untuk masuk. Ada pengawas mahkamah agung, ada masyarakat, ada pembelaan dalam persidangan dibuka semua, itu pun masih sering jebol. Di sini hakim harus mandiri dan bebas itu, hakim juga harus bebas dari persoalan pribadinya sendiri. Ya. Misalnya besok itu dia jangan memutus Ferdy Sambo lantaran karena dia punya utang banyak, ya. Atau dia pengen hidup mewah, dia pengen punya LHKPN yang tadi sudah disebutkan oleh Lae Manotor tadi. LHKPN beberapa hakim itu puluhan miliar yang kalau dihitung per tahun atau per bulan 60 juta. Dari mana dia dapat? Karena hakim-hakim yang bisa punya kekayaan yang besar itu hanya hakim-hakimnya di kota besar. Selama ini LHKPN tidak pernah disentuh untuk menilai, menguji
moralitas seorang penyelenggara. Ketika diukur dari LHKPN, sekiranya harta kekayaannya melampaui dan tidak wajar dibandingkan dengan penghasilannya yang resmi yang dilaporkan di dalam LHKPN, maka KPK harusnya menjadikan ini pintu masuk untuk menguji integritas moral dan kejujuran hakim-hakim. Tetapi kan selama ini didiamkan. Pemerintah diam, lembaga legislatif diam, yudikatif diam. Ya. Kita selama ini hanya punya satu menteri Menko Polhukam yang berani mengungkap walaupun itu menyangkut institusi yang dia pimpin sendiri. Kebusukan Polri, kebusukan kejaksaan, kebusukan pengadilan, hampir tiap hari Pak Mahfud berteriak. Tapi dianggap sebagai angin lalu, tidak direspons. Jadi kekecewaan Pak Mahfud yang diucapkan kemarin, mudah-mudahan memberi sinyal juga untuk putusan besok, yaitu hakim harus memenuhi harapan publik, rasa keadilan publik. Karena opini yang terbentuk selama 1 tahun berjalan dari peristiwa ini, semua menginginkan hakim menjatuhkan vonis yang seberat-beratnya. Jadi saya pikir, ya, pro dan kontra tentang putusan besok itu, ya, yang menghendaki Verdi Sambo dihukum mati itu jauh lebih besar, ya, jauh lebih banyak ketimbang yang menginginkan Verdi dihukum ringan. Karena itu, ya, hakim yang saat ini sudah segala bukti sudah diuji di pengadilan, walaupun kita lihat juga seperti yang dikatakan Pak Manotor tadi, 3 hakim ini bukan hakim yang luar biasa, hakim yang biasa-biasa saja, dan mereka menyidangkan perkara ini pun seperti perkara-perkara biasa. Padahal perkara ini sangat menarik perhatian masyarakat luas yang luar biasa. Kalau kita ingat hakim-hakim di era Orde Baru, ya, dulu hakim di Pengadilan Jakarta Pusat itu Soeharto harus ikut menentukan. Itu hakim-hakim pilihan kenapa Jakarta Pusat menjadi barometer untuk menyidangkan perkara-perkara besar yang menarik perhatian publik. Sehingga hakim-hakim ini putusan dan pertimbangan hukumnya menjadi acuan yang ditunggu oleh banyak pihak, terutama media. Karena pertimbangan hukumnya akan menjadi perbincangan dan bahan diskusi menarik bagi masyarakat dan para pengamat hukum dan semua pihak. Tapi sekarang ini situasi itu sudah tidak ada. Sejak reformasi, momentum di mana hakim putusannya ditunggu, pertimbangan hukumnya ditunggu, sudah hilang semua. Karena pragmatisme sudah tumbuh di mana-mana. Semua bisa ditentukan dengan uang. Jadi putusan berdasarkan hukum dan keadilan itu sudah digeser menjadi berdasarkan bagaimana rupiahnya besar atau kecil. Inilah masalah kita sekarang ini. Terima kasih.